Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada episode kali ini, episode terakhir di bulan Februari yang sangat pendek ini, hanya 28 hari ya. Jadi di episode kali ini, saya akan coba menceritakan salah satu pengalaman horor yang kebetulan saya sendiri yang alami. Ini kayaknya udah pernah diceritakan di lapak horor dulu ya, tapi enggak apa-apa wis, tak ceritain lagi gitu ya. Karena memang momennya kebetulan memang di momen Ramadan, dan karena jujur aja belum baca cerita terbaru, makanya ya udah enggak apa-apa wis, ini sebagai kayak cerita penutup ya. Baik, ini kejadiannya tak ingat-ingat dulu, itu sekitar tahun 2000-an. Tepatnya tahun berapa itu lupa. Jadi waktu itu saya kan dulu sempat mengenyam pendidikan lah, jauh dari sini ya, dari kampung itu ke daerah Jawa Barat sana, daerah Jatinangor disitulah. Nah, waktu itu ceritanya lagi liburan menjelang Lebaran, dan waktu itu memang puasa itu kayaknya hampir full, itu puasa di rumah kalau nggak salah ya. Dan akhirnya pulang ketemu dengan teman-teman lama. Ya, acaranya begitu, acaranya itu ya ngumpul-ngumpul, karena sudah beberapa hari nggak ada kegiatan apapun, dan kita menilai, oh setiap jam segini itu nanti akan ada orang ronda ya, itu anak-anak muda, ya anak-anak kecil juga kayak gitu tuh pada melakukan ronda. Akhirnya muncullah satu ide iseng. Kebetulan waktu itu ada salah satu kawan, masih saudara juga. Dia itu terkenal memang gak ada takutnya. Namanya tuh Roni. Nah, Roni itu bener-bener boleh dibilang gak ada rasa takut sama sekali lah. Nah, dari situ akhirnya muncul. Jadi si Roni itu dulu pernah punya pengalaman ini menjadi pocong-pocongan, dan jadinya itu nggak nanggung-nanggung di kuburan. Dan kuburannya pada saat dulu gitu ya, ini juga kuburan yang masih relatif lumayan cukup gelap. Pagernya itu belum di semen kayak sekarang, lampu pun belum memadai seperti sekarang. Dulu itu nggak ada lampunya. Malam itu gelap full, yang ada itu ya pagernya itu masih pagar tanaman hidup gitu. Dan ya tentu saja itu menambah kesan menyeramkan lah. Nah, Roni itu pernah ceritanya, ini cerita dulu sebelumnya ya, itu tuh kayak gitu, iseng-iseng sama teman-teman, ayo yuk jadi pocong-pocongan gitu, jadi pocong. Dan waktu itu bukan bulan puasa, hari-hari biasa. Nah, itu kuburan tersebut meskipun gelap, tapi di malam-malam tertentu, misalkan kayak di malam minggu, itu masih ada lah orang yang berseliweran di tempat situ. Karena itu di pinggirnya itu ada jalanan, dan jalanan itu, kuburan itu di tengah-tengah kampung gitu. Jadi banyak orang yang melintas jalanan tersebut. Nah, ini Roni dengan keisengannya dengan beberapa teman yang saya sendiri tidak tahu waktu itu siapa aja timnya. Cuman ya itu, dia itu menjadi sosok pocong di sana, didandanin sedemikian rupa sama teman-temannya tersebut, dan teman-temannya itu ninggalin, maksudnya enggak berada di tempat itu, enggak berada di tempat yang dekat di sana. Bener-bener si Roni yang memilih spot sendiri waktu itu di pojokan kuburan di sana, di mana di situ ada kayak semak-semak yang nutupin lah, lumayan cukup tinggi. Nah, jadilah waktu itu orang lewat tongol, maksudnya dia tuh nggak ngagetin yang wah gitu tuh enggak, cukup berdiri aja di situ. Orang naik sepeda, nengok begitu kan dong, apa ini, berdiri putih-putih bentuknya seperti itu. Responnya pun banyak. Ada yang sepedanya itu ditinggal, lari selari-larinya. Cuman dulu itu belum sempat ini ya, nggak kepikiran buat dokumentasi atau apa ya, handphone juga belum ada. Itu kejadiannya mungkin awal tahun 2000-an atau akhir tahun 90-an. Nah, itu kayak gitu responnya tuh macem-macem, sampai respon yang paling jeleknya itu ya, ada salah satu warga itu yang masih muda lewat ke sana, dan dia waktu itu naik sepeda.
kayak gitu kaget bukan main. Terus apa? Nah di sebelah kanan itu ada got. Udah si yang naik sepeda itu nyemplung ke situ, ya kotor semua kan. Si anak muda ini marah, dan keesokan harinya itu geger. Waktu itu dia dengan comberannya kayak gitu kotor, itu langsung lari ke sana dan akhirnya balik lagi bawa warga. Nah si Roni untung waktu itu udah kabur, udah pergi kan. Ya akhirnya keesokan harinya itu lumayan cukup geger, dan ya diketahui juga akhirnya ternyata pelakunya itu si Roni. Ya di situ akhirnya disidang lah sama warga. Lain kali jangan seperti itulah, kalau mau iseng ya lah jangan yang begitu, katanya begitu. Dan akhirnya sudah, Roni pun berhenti. Dan ya itu pas kebetulan lagi ketemu lagi itu di tahun 2000 sekian gitu ya, muncul ide itu lagi gara-gara cerita, Ron dulu kan kamu pernah begini-begini. Iya dulu. Emang nggak takut Ron? Enggak, aku biasa aja, katanya begitu. Akhirnya sudah, malam itu pun iseng di depan rumah itu didandanin pocong, nyari spray gitu ya, spray yang warnanya tuh putih, ada kebetulan. Akhirnya udah didandanin semirip mungkin. Nah posisinya si Roni itu cuman didudukin begitu aja, udah kamu duduk aja di situ. Ini udah, dia pun cuman duduk begitu ya, diem aja. Kita yang dari belakang merhatiin, sumpah itu menyeramkan gitu ya. Itu kayak seolah-olah ini kok kayak pocong beneran ya, seolah-olah itu seperti itu, kayak bukan pocong-pocongan gitu kan. Kok serem ya. Jadi kita yang dandanin, tapi kita sendiri itu yang merasakan kengerian itu. Udah dibiarin duduk di situ sampai akhirnya, Ron tiduran aja Ron, tiduran gitu. Akhirnya nah itu kan ada kursi panjang. Dia pun nurut dan dia itu nggak ngomong. Setelah didandanin itu bener-bener diem, kayak sangat menjiwai actingnya itu ya. Nggak ada suara apapun, dia tuh bener-bener diem, fokus ke itu tadi. Disuruh tiduran, dia pun tiduran. Ada yang lewat satu rombongan, nggak ngelihat gitu kan. Kesel gitu, kita nggak ngelihat. Dan akhirnya apa? Udah Roni pun akhirnya apa? Setelah tiduran, mungkin dia juga berpikir gitu ya. Terus dia pun posisinya ganti ke duduk. Posisi duduk di kursi di bawah pohon mangga gitu, gelap-gelapan, lampu juga dimatikan di teras itu. Ini kita rame-rame ya, mungkin ada sekitar berenam. Itu menyaksikan dari belakang, itu benar-benar sumpah kok kayak pocong beneran ya. Ada yang ngomong seperti itu, dan saya sendiri juga ikut merasakan. Terus terang ngerasa ngeri juga. Iya ya, dia duduk di situ sendirian di bawah pohon mangga. Ya cuman anggut-anggut begitu doang ya. Nggak ada siapa-siapa yang lewat, tapi kepalanya tuh begini, anggut-anggut sendiri. Itu kayak tambah serem. Ini sebenarnya si Roni itu lagi nakutin orang atau lagi nakutin kita sih sebenarnya. Udah kita pun diam aja. Roni sama-sama diam. Ada mungkin sekitar 10 menit berlalu, ada rombongan lagi. Rombongan anak-anak ngeronda gitu kan, lewat ke situ. Nah begitu si rombongan tadi lewat, nengok. Begitu nengok, itu apa itu? Langsung begitu, nggak langsung jreng itu pocong atau gimana, itu langsung apa itu? Akhirnya nengok kan, diliatin begini. Pocong, kata salah satunya. Nah udah akhirnya dari situ ribut, lari kan. Nah setelah lari, Roni itu kan dilepasin semuanya ya. Udah gitu kan. Udah cukup lah gitu ya. Serem. Akhirnya udah dipretelin. Lampu pun waktu itu belum dinyalain, udah biarin aja karena memang setelannya itu memang setelan gelap buat begadang biar nggak terlalu kelihatan juga dari jalanan gitu. Akhirnya udah dilepasin, udah dilipat juga kainnya malah. Ini beberapa orang nyamperin ke situ. Tadi gini-gini ya biasa lah gitu. Mau tak pikir, tapi nggak ditegur, maksudnya jangan begitulah, enggak. Apa ya? Mereka tuh cuman bilang, tak pikir pocong beneran, enggak. Kita tadi cuman iseng-iseng doang kok. Nggak ada maksud mau nakut-nakutin atau gimana. Orang duduknya juga di situ gitu. Ya anak-anaknya aja yang ngelihat, ada yang ngomong salah satunya seperti itu. Dan ya udah, nggak ada keributan, nggak ada apa. Waktu pun berlalu. Waktu itu mungkin sekitar jam 2:30 pagi kali ya.
2:30 itu kan udah mulai lumayan cukup rame ya orang. Tapi di tempat kita itu kondisi itu masih digelapin. Belum dinyalakan lampunya. Nah, saat kita lagi sama-sama santai begini, tiba-tiba ada sesuatu yang berdiri itu di pojokan pagar sana. Ada pohon kenanga di pojok sebelah kiri, paling depan gitu, deket sama jalanan desa. Pohon kenanga, di baliknya itu ada sosok yang berdiri itu yang mirip kayak Roni tadi, sosok pocong. Pertama ada satu yang lihat, itu apa ya di pojokan ya? Dong dilihatin, karena ketutup, sebagian itu ketutup kenanga, cuman di bagian pucuknya itu, iketannya itu kelihatan. Ini anak-anak pada nengok ke sana semua, semuanya itu ngelihat. Kok kayak pocong ya? Roni ada di situ, cuman dia nyantai makan mie kacang sambil ketawa begitu doang, santai banget. Dan akhirnya kita menyadari ada sesuatu yang gak beres. Lampu nyalain. Akhirnya lampu pun dinyalakan. Begitu lampu dinyalakan, cetrak, udah sosok itu pun hilang gitu ya. Nah, setelah itu baru udah yuk kita bubar. Akhirnya kita pun bubar. Ya, ceritanya hanya segitu aja, tapi itu sangat berkesan gitu ya. Tahun 2000-an dimana orang iseng itu masih banyak sebenarnya. Dulu itu juga narator saya itu pernah dikerjain seperti itu waktu masih kecil. Ini tahun 90-an ya. Bisa jadi 94 atau 95, pokoknya awal-awal tahun 90-an. Ini ceritanya mau ngaji. Ini nggak apa-apa ya, ceritanya tak panjang-panjangin. Ceritanya mau ngaji. Nah, itu dulu sekarang udah bentuknya rumah. Kalau dulu itu ada petakan kecil, kebonan begitu. Ada pohon pisang itu di dekat sama jalan. Pohonnya tuh udah gede-gede. Kayak nggak terawat, semacam itu. Banyaklah, satu dapuran begitu. Nah, daerah situ kan ya tahun 90-an itu masih gelap ya di kampung ini. Lampu jalan juga belum ada. Rumah-rumah warga juga penerangannya itu terbatas. Dan memang ada beberapa titik yang kosong. Sebelah kiri itu pohon bidaran itu gede banget. Nah, sebelah kanannya itu pohon pisang. Mau ngaji lewat ke sana, ya baru selepas maghrib gitu. Ini tiba-tiba ada yang nongol dari balik pohon pisang di situ. Ya, pocong-pocongan lagi, ya udah. Saya pun lari terbirit-birit sampai jatuh, dan itu tuh bikin trauma. Bener-bener trauma, sampai keesokan harinya itu nggak berani berangkat gitu. Nggak mau berangkat ngaji, nanti itu ada pocong lagi. Ya akhirnya ditegur lah yang jadi pocong-pocongan tersebut. Dan bukan aneh atau ya, cuman lumayan cukup kaget. Setelah nggak usah nyebutin nama ya, setelah ditegur itu tadi, memang berhenti kan. Nah, 3 atau 4 hari setelah hari itu, si orang tersebut, si pemuda tersebut yang memang usianya tuh belum tua-tua banget, baru sekitar 20 tahunan lah. Nah, ini tiba-tiba Pak, ya terdengar kabar kalau si anak itu tuh meninggal. Itu kaget, bukan main. Perasaan kemarin baru jadi setan-setanan gitu ya. Kok sekarang jadi begini, kok sekarang udah meninggal gitu. Dan ya akhirnya waktu itu sempat ngelayat juga ya, karena dimakamkannya juga sore hari, rame. Ya begitu, banyak yang ngomong, banyak yang bandingin. Sekarang jadi aslinya, katanya ada yang ngomong seperti itu gitu. Sekarang jadi aslinya, kemarin itu iseng-iseng doang. Suka ngerjain orang gitu ya, sekarang jadi aslinya begitu gitu. Iya ya, itu kalau bangun gimana ya, intinya seperti itulah. Itu aja ya, mungkin nggak usah terlalu panjang cerita ya, buat ngisi-ngisi aja gitu ya, buat hiburan aja. Semoga kawan-kawan tetap terhibur dengan cerita yang sangat ringan ini, sangat receh ini. Terima kasih banyak kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor tentu saja terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.